Bunyi vokal merupakan salah satu jenis bunyi dalam fonetik yang dihasilkan dengan membuka rongga suara tanpa adanya hambatan dari lidah, bibir, atau gigi. Bunyi vokal memainkan peran penting dalam pembentukan kata-kata dan pemahaman bahasa. Bunyi vokal dapat dibedakan berdasarkan letak lidah dan mulut ketika mengucapkannya, serta panjang dan pendeknya durasi bunyi. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa bunyi vokal yang umum digunakan. Daftar bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama, hati. Contoh kedua, kita. Contoh ketiga, kutu. Contoh keempat, sepeda. Dan yang terakhir, contoh kelima, kopi. Contoh bunyi vokal dalam bahasa daerah Mongondo. Yang pertama, lalu salah, kita daa, kuyat, deeman, yotaki. Bunyi konsonan adalah salah satu jenis bunyi dalam fonetik yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan aliran udara dalam saluran vokal. Dalam pengucapan konsonan, terjadi interaksi antara organ-organ artikulasi seperti bibir, gigi, lidah, langit-langit mulut, dan tenggorokan. Bunyi konsonan plosif. Contoh, pohon. Contoh kedua, buku. Frikatif. Contoh pertama, foto. Contoh kedua, vokal. Afrikat. Contoh pertama, cinta. Contoh kedua, jalan. Nasal. Contoh pertama, mata. Contoh kedua, nasi. Liquid. Contoh pertama, laut. Contoh kedua, rumah. Semivokal. Contoh pertama, warna. Contoh kedua, yayasan. Penyebutan dalam bahasa Mongondo. Yang pertama, binayat, oyuon, iguman. Selanjutnya, pembahasan dari saya itu mengenai bunyi suprasegmental. Suprasegmental adalah aspek-aspek dalam bahasa yang melampaui tingkat suku kata atau fonem individu dan melibatkan elemen seperti intonasi, tekanan, durasi, dan nada. Unsur suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental dengan beberapa unsur yang menyertainya. Nah, unsur-unsur tersebut itu sebagai berikut. Antara lain yaitu yang pertama ada tekanan atau stres, selanjutnya jangka atau rentang waktu atau durasi, lalu nada, sendi, selanjutnya aksen, intonasi, terus ada juga ritme. Nah, perbedaan bunyinya antara bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, yaitu bahasa Mongondo yang kami bahas ini, terletak pada bentuk penekanan pada kata. Contohnya, pada bahasa Indonesia itu cenderung menggunakan penekanan yang relatif kuat pada suku kata terakhir dalam kata. Sedangkan pada bahasa Mongondo, penekanannya terletak pada setiap awal kata, yaitu misalnya pada penekanan abjad L pada setiap kata. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada fonem dan alofon. Fonem adalah unit bunyi abstrak dalam sistem bahasa yang membedakan makna. Fonem merupakan representasi mental atau konseptual dari bunyi-bunyi yang diterima sebagai variasi alternatif dalam bahasa tersebut. Contoh, dalam bahasa Indonesia, fonem P dan B adalah dua fonem yang membedakan makna, seperti pada kata paku dan baku. Selanjutnya ada alofon. Alofon adalah variasi fonetik dari fonem yang tidak membedakan makna dalam suatu bahasa. Alofon adalah realisasi konkret atau fisik dari fonem dalam konteks fonetik atau fonologis tertentu. Perbedaannya pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah terletak pada contoh seperti tadi pada bahasa Indonesia ada dua fonem yang membedakan makna pada kata paku dan baku. Sedangkan pada bahasa daerah pun ada contoh kata yang seperti itu walaupun penyebutannya berbeda, misalnya pada fonem P dan O pada kata pogot dan onggot. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu tentang deret fonem, gugus fonem, diftong, kluster, deret fonem awal.
garing B dalam kata bola, garing M dalam kata makna, garing S dalam kata sapi, deret fonem tengah, garing R dalam kata rumah, garing NG dalam kata angin, garing D dalam kata ada, deret fonem akhir, garing T dalam kata hati, garing S dalam kata haus, garing N dalam kata bunyi. Dalam bahasa Mongondo, deret fonemnya bervariasi. Deret fonem awal, garing P dalam kata pinomia, garing M dalam kata mogait, garing S dalam kata sikola. Deret fonem tengah, NG dalam kata inggu, garing NG dalam kata inggu, garing Y dalam kata yoyudak, deret fonem akhir, garing U dalam kata moyayu, garing N dalam kata iguman. Gugus fonem. Berikut gugus fonem adalah bahasa Indonesia. Gugus awal, garing PR dalam kata pramuka, garing TR dalam kata transaksi, garing KR dalam kata kreatif. Gugus tengah, garing RK dalam kata parkir, garing MP dalam kata tempat, garing NT dalam kata kantong. Gugus akhir, garing ST dalam kata angkas, garing NGK dalam kata panjang, garing RT dalam kata sejukar. Tidak dapat gugus fonem dalam bahasa Mongondo. 3. Diftong. Diftong adalah kombinasi dua vokal yang terdengar sebagai satu bunyi tunggal dalam suatu kata dalam diftong. Terdapat perubahan vokal dari satu ke vokal lainnya, dalam satu ke vokal lainnya, dalam satu pengucapan yang tidak tepat. Dipisahkan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa contoh diftong seperti garing air dalam kata air, garing au dalam kata raus, garing oi dalam kata dekat, garing eu dalam kata seuramoe. Dalam bahasa Mongondo terdapat beberapa contoh diftong, yaitu kombinasi dua vokal yang terdengar sebagai suatu bunyi tunggal dalam suatu kata. Berikut ini adalah beberapa contoh diftong dalam bahasa Mongondo. Garing AI dalam kata inggai, garing AU dalam kata limiau, garing OI dalam kata ogoy. Kluster. Kluster juga dikenal sebagai gugus konsonan adalah kombinasi dua atau lebih konsonan yang muncul bersama-sama dalam sebuah kata atau suku kata. Kluster terjadi ketika konsonan-konsonan tersebut muncul berdekatan tanpa diiringi oleh suara vokal. Di antaranya dalam analisis fonemik, kluster dianggap sebagai satu unit fonologis yang dapat mempengaruhi struktur dan pola bunyi dalam sebuah kata. Perbedaan kluster dalam sebuah kata dapat menghasilkan perbedaan makna kata tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.